Allah menyertakan kehidupan kita dengan hal-hal seperti itu, dan hikmahnya atau maksudnya tentu tiada lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita mampu berupaya menjadi yang terbaik. Nah, di dalam rukun iman kita diajarkan dan diperintahkan untuk percaya terhadap ketentuan Allah, qada dan qadar. Di dalam kalimah yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di hadisnya disebutkan, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita harus beriman kepada qadar, kepada ketentuan Allah, baik buruknya itu dari Allah. Nah, sebagian pemahaman orang awam ataupun umumnya kaum mukminin mukminat, terkadang ada yang belum bisa memahami kenapa kita harus percaya kepada takdir yang baik dan juga yang buruk, dan itu keduanya dari Allah. Ada pertanyaan, apakah mungkin itu takdir buruk itu memang Allah berikan kepada kita? Bukankah Allah itu Rahman dan Rahim yang selalu memberikan kasih sayang kepada kita? Nah, kalau demikian maka bagaimana kita memahami takdir yang buruk? Kalau takdir yang baik tentu kita sudah bisa paham bahwa memang takdir baik akan baik untuk kita. Nah, sementara bagaimana memahami takdir yang buruk, yang tidak baik? Nah, di mana kita kadang tidak bisa memahami atau tidak bisa menerima, ya, seolah-olah ketika takdir buruk itu ya, yang tidak enak bagi kita itu adalah bukan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu maka dalam mengupayakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang takdir, ya, takdir yang tidak baik atau takdir yang kita tidak merasa senang, nah, itu biasanya berkaitan dengan musibah. Kalau anugerah tentu kita pasti bakal senang, kita akan menerimanya dengan senang gembira, dengan lapang dada dan sebagainya. Tapi ketika musibah, nah ini kadang kita tidak mau menerimanya. Nah, kenapa kita tidak mau menerimanya? Kata para ulama, dikarenakan karena kita tidak memahami hakikat dan sejatinya musibah atau takdir yang tidak baik itu yang sampai kepada kita. Oleh karena itu maka betullah bahwa segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kita harus memiliki ilmunya. Ketika kita menginginkan kebahagiaan akhirat, maka kita harus memiliki ilmunya. Ketika kita menginginkan keduanya, dunia bahagia dan akhirat pun bahagia, maka kita harus memiliki ilmunya. Termasuk di dalam bagaimana kita bisa menyikapi dan menerima ridha terhadap takdir Allah yang itu menurut kita atau menurut pandangan sepintas kita itu adalah buruk atau tidak baik. Yang pertama, ilmu yang harus kita bekali diri kita itu adalah tentang bahwa ketika kita mendapatkan musibah ataupun hal yang tidak baik, pertama kali yang harus kita upayakan adalah memohon pertolongan Allah. Jadi takdir Allah yang sampai kepada kita
yang kadang yang buruk itu, yang kita anggap buruk itu, kita menyikapinya bagaimana? Ya pertama kali tidak ada lain kecuali dengan kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah atau mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Bisobri wassalah, dengan cara sabar dan sholat. Nah, khusus di dalam musibah ini kenapa harus dengan bersabar dan juga sholat? Nah, ada beberapa keterangan menurut para ulama, sabar ini itu berkaitan dengan kondisi hati kita yang lebih lagi berkaitan dengan nafsu kita. Maka pengertian sabar kata para ulama adalah mukhalifatul hawa, membelakangi hawa nafsu. Tentu hawa nafsu itu sudah pasti tidak akan mau menerima hal-hal yang menurutnya tidak baik. Apalagi menerima musibah, menerima anugerah yang menurutnya masih sedikit, itu tidak mau. Itu nafsu. Nah, oleh karena itu maka pertama kali nafsu kita harus kita kondisikan, kita kendalikan agar ketika ia menerima pertama kali musibah itu dia tenang, jangan emosi. Nah, ketika ia bisa mengendalikan nafsunya tidak emosi, dia bisa tenang, maka ia akan bisa pertama kali menerima bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ketika ia sudah bisa menerima bahwa ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya ia akan diberikan pemahaman, ya, bahwasanya apa yang sampai kepada kita itu sejatinya adalah rahmat Allah, sekalipun berbentuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsu kita, atau itu musibah. Nah, terus bagaimana mungkin musibah itu bisa berupa rahmat Allah? Itu, atau bagaimana kita memahami bahwa di dalam musibah itu ada rahmat Allah? Yang tentu rahmat itu adalah anugerah. Hal ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, ma yusibul mu'min syaukatan fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khoti'ah. Tidaklah seorang mukmin tertusuk oleh duri, gitu ya, tertusuk duri atau lebih darinya, ya, lebih, kalau mungkin ini yang paling musibah paling kecil lah gitu ya istilahnya secara fisik, itu adalah tertusuk duri, gitu ya. Apa duri ikan atau duri apa gitu. Nah, ikannya ya ikan kecil ya, kalau ikan paus ya mungkin sudah besar gitu. Nah, jadi ikan ya, duri ikan atau duri yang lain gitu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah itu tertusuk duri atau apa yang lebih besar darinya, maka kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, illa rafa'ahu Allahu darajah, kecuali Allah gitu. Jadi tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah ya berupa tertusuk oleh duri, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Au hatta anhu khoti'atan, atau Allah menghapus kesalahannya. Nah, di sini ada dua bentuk ya, bentuk rahmat Allah. Yang pertama adalah ditingkatkan derajatnya. Nah,
Kalau kita bisa memahami bahwa musibah atau cedera atau apapun itu ternyata meningkatkan derajat kita. Kira-kira kita itu menganggapnya musibah atau anugerah? Anugerah. Kenapa? Karena ditingkatkan derajat kita. Nah, derajat ini bisa berbentuk derajat di dunia, wabil khusus nanti derajat di mana? Di akhirat. Nah, yang kedua, ketika kita kena musibah, kita baik yang kecil maupun yang besar, ternyata di sini yang dimisalkan oleh Kanjeng Nabi itu tertusuk duri. Ya, tertusuk duri itu meningkatkan derajat. Yang kedua, menghapus kesalahan. Menghapus kesalahan. Ya. Nah, ketika kita dihapus kesalahan kita, itu rahmat atau azab? Tentu rahmat. Yang rahmat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain yang ketiga ini ya dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idabtalahu sabarahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan ia uji, ia berikan cobaan atau musibah. Nah, ketika ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, terus kita mampu bersabar, maka yang menjadi rahmat Allah dalam musibah itu adalah berupa kecintaan Allah kepada kita. Dan ini yang paling utama menurut para ulama ahli tasawuf. Kenapa? Karena ya memang tidak ada lagi anugerah yang lebih besar daripada kecintaan Allah kepada kita. Itu, Masya Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah itu, wah sudah. Ya, segala sesuatu itu sudah rahmat saja sudah. Rahmat, semua nikmat. Semua nikmat. Nah, disinilah maka kadang ya, para ulama itu khususnya yang para ahli hakikat atau para wali gitu ya. Kadang justru ketika mendapatkan musibah itu bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Paling tidak apa? Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan derajat. Masih diberikan kesempatan untuk membersihkan diri. Dan masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl 127 Allah memerintahkan kita wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tidak dinilai engkau bersabar illa billah kecuali dengan bersama Allah. Bersama Allah di sini apa? Bidzikrillah, bis-shalah, bit-taqarrub, bil ibadah. Tidaklah kita dinilai bersabar kecuali dengan berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat atau taqarrub kepada Allah dan ibadah. Nah, makanya di sini ayat yang tadi yang perintah untuk memohon pertolongan dengan sabar digandengkan dengan sholat. Sholat di sini paling tidak yang pertama adalah bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Oleh karena itu orang mukmin umumnya ya, standar orang mukmin ketika mendapatkan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mendapatkan musibah itu orang mukmin langsung berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu
bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi kalau yang lebih khusus lagi, kadang yang apa istilahnya, ini yang standarnya gitu ya. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu umum standar. Ada yang lebih rendah dari situ, itu adalah mengucapkan istighfar, astagfirullah. Ada lagi yang lebih tinggi dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bagi orang-orang yang bisa sadar dan memahami bahwa musibah itu pertama tadi untuk meningkatkan derajat gitu, maka umumnya akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau memahami bahwa ini musibah itu untuk untuk menghapus dosa, maka ia mengucapkan astagfirullah. Tapi ketika ia memahami bahwa musibah ini adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkannya alhamdulillah. Nah, cuma kata guru saya gitu ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini untuk musibah yang sampai kepada kita. Jangan kalau kita melihat orang lain kena musibah, kita baca alhamdulillah gitu. Jadi untuk diri kita saja gitu. Nah, gitu. Walaupun kalau dalam kitab Al-Adhkar ya, ada doa atau zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika kita terselamatkan dari musibah, terus ada orang lain yang kena. Jadi dalam salah satu kejadian gitu, kitanya selamat, orang lain ya kena gitu. Itu ada alhamdulillahilladzi adhaba annal aza atau adhaba annal musibah gitu. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku atau mencegah dariku musibah gitu. Nah, tapi tetap pembacaan ini untuk ke dalam diri kitanya, bukan untuk orang lain. Nah, gitu. Jadi kalau melihat orang lain ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, zikir tadi baik inna lillahi, istighfar ataupun alhamdulillah, ini adalah wujud daripada wa ma sabruka illa billah. Tidak ada nilai atau tidak ternilai atau tidak dinilai engkau bersabar kecuali billah, kecuali bersama Allah, yaitu dengan berzikir, bermunajat, taqarrub dan sebagainya. Yang intinya di sini adalah ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah dekat dan berupaya, walaupun dapat musibah itu langsung larinya itu ke Allah gitu. Langsung ingatnya ke Allah, kembali lagi pada Allah. Kembali kepada Allah, dan pada saat itu maka tentu nafsu itu pengennya justru menjauh dari Allah. Nah, sementara tadi pemahaman sabar itu mukhalifatul hawa, membelakangi keinginan hawa nafsu. Nafsu pasti pengennya menjauh dari Allah. Minimal nafsu itu akan marah-marah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa sih Allah ini ngasih musibah kepada saya? Tidak sayang kan gitu. Nah, tapi ketika kita ingin mengupayakan sabar, kita harus membelakangi keinginan nafsu. Nah, nafsu inginnya marah-marah emosi kepada Allah, kita tahan, kita kendalikan, justru kita merasa tenang dan menerima ridho, dan kalau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita seperti itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, justru memuji Allah, bersyukur kepada Allah, atau paling tidak ridho kepada Allah, maka disitulah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Allah beserta orang-orang yang sabar ini ya tadi
itu adalah rahmatnya yang berbentuk pertama ditingkatkan derajat orang yang sabar itu dalam menerima musibah. Yang kedua dihapus kesalahannya, dan yang ketiga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ditingkatkan derajat, dihapus dosa dan dicintai oleh Allah, ini adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu musibah bisa menjadi anugerah ketika kita bisa menyikapi musibah itu dengan bersabar. Dan bentuk dari sabar kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesadaran dan pemahaman sehingga kita bisa menyikapi musibah dengan bersabar, dan akhirnya musibah itu bisa berubah menjadi anugerah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.